Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai katekese, marilah kita mengenal tema katekese kita. Tema katekese kita berjudul Menjadi Manusia Baru dalam Dunia. Sebagai manusia baru, tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah untuk memulihkan bumi ini dari kerusakan dan memelihara keharmonisan dengan segala ciptaan. Seperti Nuh, kita memantau apa yang sedang terjadi dengan bumi, menemukan peluang-peluang yang ada, dan bergerak keluar mencari solusi bagi krisis lingkungan hidup dan memulihkan keadaan damai sejahtera bagi keanekaragaman hayati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para remaja dan orang muda Katolik yang terkasih dalam Kristus. Pada pertemuan pertama kita telah mendalami subtema menjadi manusia baru dalam dunia. Kita akan merenungkan bumi sebagai rumah kita bersama, milik semua ciptaan, bukan hanya manusia. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan dunia dan segala isinya menjadi tempat yang aman dan damai bagi segala makhluk hidup. Pada kesempatan ini, kami akan mendalami sabda-Mu. Utuslah Roh-Mu yang menyertai kami, agar kami dapat melaksanakan pertemuan dengan baik demi pemulihan dunia, rumah yang Kau sediakan bagi semua makhluk. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 8 ayat 1 dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 22. Maka Allah mengingatkanmu dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air laut itu turun. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahuilah Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup
bersama-sama dengan Engkau, supaya semuanya itu berkeriarapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri serta anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di mezbah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita pada Allah Bapa di surga. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, agar mereka selalu senantiasa setia dalam panggilan dan menjadi pelayan-Mu yang setia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, limpahkanlah kasih kepada orang-orang sakit, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan, dan melalui tangan kasih-Mu, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Bapa, berkatilah kami yang hadir di sini, agar dengan sabda-Mu yang telah kami dengar, kami dapat saling mengasihi satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau telah menunjukkan kerahiman-Mu dengan memelihara alam semesta dan memulihkan bumi yang telah mengalami kehancuran. Kami mohon, semoga sebagai pengikut-Mu, kami boleh mengambil bagian secara sadar dan aktif untuk menyelamatkan dan memulihkan dunia,
serta seluruh keanekaragaman hayati di dalamnya. Dengan pengantaran Kristus